lanjut lagi Kak. kan teman-teman. Jadi kita ambil ke si adonannya. By the way, jangan lupa cuci tangan dulu. Kita ambil adonannya. Karena ini adonannya super lembut. Tinggal kita agak pipihin kayak gini. Nih, kita masukin ini terus kita pencet-pencet dan gerakan jempolnya kayak gini ya, sambil diputar. Jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal ya. Karena ntar dia mengembang, tapi kalau terlalu tipis dia akan rentan untuk pecah seperti ini. Nih, jadinya ntar kayak gini ya. Harus rapi. Usahakan kanan kiri sama. Lihat ya. Lakukan lagi ke cetakan berikutnya. Mau besar mau kecil sama, kurang lebih seperti ini. Oke, nih aku kasih lihat ya. Semuanya sudah aku tutup dengan tidak usah terlalu banyak, tidak usah terlalu dalam yang penting ada. Ini kita masukin dulu ya. Sekitar 20 menit. Jadi lihat 15 sampai 20 menit tergantung oven kalian. Kita bikin pastry creamnya. Pastry cream. Krimnya enak ya. Caranya gampang. Itu nggak pakai sistem temper. Kalau temper biasanya soalnya banyak orang yang ketinggalan. Jadi aku sini pakai sistemnya langsung dicampur jadi satu terus di boil. Teman-teman, bahan-bahan pastry creamnya gula pasir sama tepung maizena aku campur di sini ya. Nah, ini aku siapin susunya, masih aku pakai yang full cream. Aduh susah ya. Ini tadi kan kita masukin gula pasir, tepung maizena dan 500 campur. Kita aduk. Karena di sini ada maizena harus aduk sampai larut. Kalau enggak nanti nggak bisa nggak bisa kental deh. Kita butuh 4 kuning telur di sini. Kenapa agak banyak? Yang tadi aku bilang. Kuning telur akan memberikan rasa gurih. Yummy. Ini kan udah dicampur sampai dissolve. Ini juga kuning telurnya. Make sure semuanya hilang ya. Hilang. Dissolve. Ini udah campur semua. Ya, aduh susah ya. Warnanya akan sedikit lebih kuning. Dan kita harus nyalakan. Nah, nih lihat yang tadi aku bilang pastry cream tidak usah pakai sistem tempering, langsung dicampur jadi. Udah. Ya. Udah jadi. Kita aduk dulu. Selagi dia masih hangat, masukin butternya. 15 gram butter. Aku nggak usah pakai timbangan ya, kira-kira aja. Jadi fungsinya butter di pastry cream ini adalah supaya dia lebih glossy dan apa ya? Nanti kalau saya udah dingin, dia tuh nggak berkerut gitu loh bagian atasnya. Kita aduk. Oke, ini Kak ada lagi nih Kak yang mau tanya nih Kak. Kalau bikin panna cotta itu harus pakai gelatin ya Chef? Kalau tidak ada gelatin, apa bahan yang lain bisa nggak? Oke, kalau panna cotta pakai gelatin karena dia kan gelatin terbuat dari lemak juga, lebih jiggly, lebih enak. Kalau nggak ada, bisa pakai bubuk agar-agar sama bubuk jelly 1:1 gitu. Jangan jelly aja atau jangan agar-agar aja. Kalau agar-agar terlalu keras, jelly terlalu lembek, makanya harus 1:1. Ini kita lihat tuh, bagus nih ovennya dari Oxon. Nih ada lagi nih Kak yang nanya nih Kak. Kalau susunya diganti dengan soy milk masih amankah? Apakah jumlah takarannya sama? Nah gimana nih Chef? Susu diganti soy milk boleh, takarannya sama? Iya, boleh, sangat boleh. Boleh banget diganti. Nih, vanilla.
Kalau pakai ram itu boleh sih, cuman dia kan terlalu strong. Ini aku masukin vanilla di terakhir. Pada saat masih sangat panas, masukin vanilla. Kalau kalian masukin dari awal, terus kalian rebus percuma. Dia bakalan menguap, hilang juga vanilanya. Selanjutnya nih ada pertanyaan lagi, Kak. Kalau misalkan untuk menjadi seorang chef itu harus passion dulu atau suka dulu? Kalau awalnya tidak suka masak itu, kalau latihan terus bisa nggak sih menjadi mahir? Terima kasih. Hal itu berlaku tidak hanya untuk chef sih. If you wanna be someone, if you wanna be something, ya you have to practice dan you have to love what you do, kayak gitu loh. Kalau kamu nggak cinta sama apa yang kamu kerjakan, how can you be successful? Kamu harus benar-benar punya hati untuk mengerjakan itu, gitu. Next kita ngecek si crustnya ini sekitar 5 menitan lagi lah kayaknya sudah mulai berubah warna. Terus Oke, ini Kak, ada lagi nih Kak, pertanyaan ini Kak. Chef, kalau teknik tempering yang betul itu seperti apa ya? Karena saya dulu pernah coba hasil tekstur custardnya bergendil. Nah ya. jadi tempering itu kayak gini. Pertama, yang kalian panaskan adalah susu dengan gula aja. Benar-benar susu sama gula sampai gulanya dissolve, jangan sampai dia mendidih. Ambil secentong, masukkan ke dalam campuran maizena dan kuning telur. Dicampur gitu, diaduk, benar-benar diaduk sampai maizenanya tuh kecampur atas sama kuning telur sama si susu secentong tadi. Barulah kalian balikan ke panci, langsung di whisk lagi. Kalau dia bergerendil itu berarti jadi scrambled egg. Oke, bentar aku potong dulu. Ini kita mau lelehin si coklatnya. Coklat ini udah agak lama sih. Semoga masih bisa leleh ya. Jadi kita nyalain dulu si apinya supaya airnya agak anget, Baru nanti kalau misalnya udah agak belebab-belebab sedikit, masukin si coklat. Karena coklat putih itu tidak boleh kena langsung dengan api tinggi, suhu tinggi. Kalau enggak dia akan split. Oke, sambil nunggu juga kita siapin si buah-buahan. Kita ambil yang agak bagus ya. Ini aku belinya diskon guys, jadi sepertinya akan ada yang rusak beberapa. Ini udah, ini kita minggirkan dulu. Kita cuci di air mengalir dulu. Ini. Yap. Si airnya sudah mendidih, kita matikan, baru masukin si coklatnya di atasnya. Enggak susah ini cuman stepnya terlalu banyak. You hebat sih. You bisa hafal step by stepnya tuh gimana, Fanny? Emang udah kebiasaan aja ya? Iya, basically kalau pastry itu sebetulnya semua metodenya sama gitu. Jadi mau dibolak-balik gimana pun sama aja sebenarnya. Beda namanya aja. Kalau buat tiramisu susah nggak? Gampang banget tiramisu. Gue selalu coba tapi gagal. Yang mananya yang gagal? Kalau buat panna cotta? Panna cotta juga gampang, itu tinggal dicampur doang. Cuman kalau dessert ya gitulah, harus banyak latihan sih supaya dapet feelingnya. Sama gramasi sih yang paling penting. Fanny, kalau restoran gimana? Kapan sih kita bisa nanya-nanya nih restoran building? Boleh sambil tanya aja, ini kan lagi santai juga nih, lagi. Gimana sih kamu cara pertama-tama bangun restoran itu modalnya sendiri, minjem atau dimodalin, atau tabungan udah dari kecil, gimana? Oke, kalau untuk modal bisnis itu sebenarnya aku pakai dari tabungan sama dari hasil kerja aku sendiri kayak gitu. Dan untuk membuka sebanyak itu sebetulnya nggak sedikit juga modalnya, tapi kalau bisa dibilang spekulasi sih enggak. Cuman aku lebih kayak kalau aku pakai untuk bisnis berarti ini akan menjadi asetku gitu kan. Ada bangunan, ada alat. Jadi bisnis ini merupakan hasil tabungan yang aku tabung sejak kecil. Dengan hasil kerja, mau jadi IO, mau jadi chef, dari tabungan aku keluarin semua untuk bikin bisnis ini gitu.
hebat. Terus kalau misalnya itu tempatnya tuh kamu sewa atau kamu beli sih kalau buat restoran gitu atau di mall? Tahu dong tempatnya di mana aja sih, gurih, enak loh. Oh, oke. Jadi kalau sekarang sih kita masih sewa semua. Cuman kalau ini nanti kita ada bangun di tempat yang agak gede itu tempat sendiri. Jadi nggak pindah-pindah lagi. Dan next nih kita bakalan rencananya buka di satu mall sih. Ada satu cabang mall. Mall sewaannya mahal banget loh. Iya sih. Cuman mungkin karena COVID jadi mereka lebih bisa dinegosiasi. Iya, wah, kamu berani banget. Masa kamu mau nego di masa COVID? Jarang loh orang pembisnis, apalagi kamu masih muda, mau buka toko, resiko zaman COVID begini, semua orang pengen cash out. Ya, sebetulnya kalau dibilang mau stop expand juga bisa sih. Cuman kalau kita stop, itu bakal slow down gitu loh. Kayak semua orang lagi stop, ya kenapa harusnya ini nih a good chance buat kita yang maksudnya masih ada semangat, masih ada tenaga buat keep expanding gitu. Wow, gila, berani banget. Terus kamu bisnis partnernya muda atau tua atau gimana? Lumayan tua sih, udah sekitar 36 tahun kayaknya, udah punya keluarga juga. Wow. Jadi ada tips gak Fani buat cari kalau di sini ada yang seperti kamu pengen jadi bisnis juga, apalagi F&B bisnis, kamu ada tips gak supaya supaya mereka tuh bisa tahu ciri-ciri partner yang cocok atau gimana nemuin partner bisnis yang cocok, yang bagus gitu? Kalau menurut aku sih partner bisnis itu sama kayak marriage ya. Sama kayak kita membangun relationship. Berat dong, gue bilang partner bisnis jauh lebih gampang daripada pernikahan, gile lu. Iya sih, but I mean cara kita memandang sebuah partner bisnis itu sama kalau kita sedang berkomitmen, kita lagi pacaran atau lagi menikah. Kita nggak bisa cheating on them gitu. Jadi ya pasti banyak kekurangan, pasti banyak kelebihannya juga. Tapi kita harus adaptasi sih, kita harus adjust. Oh, kekuatan gue di sini nih, oh kekuatan dia di sana nih. Jadi kita harus bisa bagi job desk kayak gitu. Kalau misalnya ada keberatan, ada sesuatu yang perlu diomongin, you have to speak up loh. Kalau enggak, jadinya kayak dysfunctional kan. Kalau dipendem-pendem ntar malah dramanya malah meluap gitu ya. Intinya kita nggak boleh nggak enakan nggak sih menurut kamu? Kita nggak boleh nggak enakan sama bisnis partner kita ya. Cuman itu aku juga masih belajar karena aku orangnya super kayak ya iya aja nggak enakan, tapi at the end of the day kalau aku nggak enakan terus takutnya itu malah bikin bisnis itu lebih berantakan karena aku punya sebuah pikiran di dalam otak yang harusnya aku speak up tapi aku nggak speak up malah jadi berantakan. So jangan nggak enakan, harus bisa speak up. That's why I told you kalau misalnya cari bisnis partner itu sama kayak kita lagi nyari pasangan hidup kayak gitu. Dan kita harus treat dia sebagai pasangan hidup. Wow, kamu punya prinsip yang bagus banget untuk bisnis partner nih. Beruntung nih kalau dapet Fani bisnis partner karena dia mikirnya harus seperti pernikahan loh. Nggak banyak orang mikir begitu loh. Orang kadang-kadang pengusaha mikirnya it's just business, it's nothing personal, you know. So kita nggak boleh kalau mereka tiba-tiba ntar ada opportunity better they cheat on us, it's business, you know. No way. Iya, bagus deh, lu punya value yang bagus, pasti Tuhan buka jalan terus pasti. Dan pasti rezeki berlimpah-limpah. Karena kan kalau lu caranya takut akan Tuhan, nggak biadab gitu kan, seperti banyak pengusaha, pasti Tuhan buka jalan sama rezeki, dijagain juga. Ya, that's life. We have to learn loh. Kita harus adjust kan, kayak dari pengalaman. Oh, kayak gini nggak baik ya. So the next step ya jangan begitu lagi kayak gitu. Kita manusia, that's very wajar lah kalau kita bisa melakukan hal yang itu. Prosesnya dari mulai mau ide sampai bener-bener buka tuh berapa lama sih prosesnya? Jadi sebenarnya aku tuh harusnya buka kafe yang cukup giant gede gitu kan. Cuman waktu itu kita lagi liburan ke US bareng, tiba-tiba pas di sana kita tuh kayak dapet insight ya. Kok rasanya kok ini ya, kok terlalu cepet ya, kok ini ya, kok gitu ya, kok gini ya, kok gitu ya. Terus kita tuh iseng-iseng karena ada tempat nggak kepake, oh gimana kalau kita jual nasi ayam aja daripada tempat ini nggak kepake, kebuang gitu kan. Cobalah kita bikin siguri, dan itu tuh kayak satu kali test food doang, ngomongin logonya kayak cuman 2 weeks, nggak sampai sebulan, tiba-tiba kita beli terus buka, dan ternyata lebih boom daripada kafe yang kita
prepare berbulan-bulan sebelumnya kayak gitu. Iya, jujur orang Indonesia sukaannya nasi sama ayam kayak makanan tuh ngejamin harganya enak, ngerti nggak sih rasanya enak. Malah yang murah kayak gitu. Iya, kafe-kafe susah loh setengah mati, Beb. Pinter deh. Oh, itu jadinya ketidaksengajaan, makanya jalan Tuhan kita nggak tahu ya. Malah ada yang kita rencanain banget, udah mateng, tapi malah nggak jadi. Tapi yang kita nggak rencanain, tiba-tiba terjadi dan malah lebih bagus daripada apa yang kita rencanakan. Betul. Unik sekali ya. Malah kalau waktu itu buka kafe berarti kan aku rugi besar dong. Tiba-tiba Maret COVID lagi. Iya, bener. Kamu gila. Tuhan jagain kamu. Makanya kadang-kadang ingat di sini kita juga belajar dari Fanny, selain belajar masak, kita diingatkan untuk berprestasi, berkarya terus. Sama ketiga, jadi dia bilang juga kan, kalau misalnya dia terusin kafenya, dia bisa rugi besar, apalagi COVID, gila. Semua company yang besar-besar. Makanya kalian, kalau kalian merasa gagal di sini, atau pernah punya rencana yang nggak kejadian, atau misalnya masakan tiba-tiba terlalu gosong, atau masih terlalu mentah, apapun itu yang nggak quiet right, yang belum pas, belum srek, belum sesuai apa kamu ekspektasi, kita sabar aja ya, walaupun kita kadang-kadang nangis atau ngedumel, tapi at the end of the day, pada akhir hari kita harus tetap bersabar, karena kita harus percaya, imanin bahwa semua itu buat kebaikan kita, bahwa Tuhan lagi jagain kita dari sesuatu kerugian yang lebih besar, kesalahan yang lebih besar, tangisan kerapuhan yang lebih besar, dan kegagalan yang lebih besar. Terus kalau misalnya buat restoran tuh menurut kamu apa sih 4 hal paling penting? Kita cari tempat dulu atau apa ya, makanannya dulu harus tahu gitu. Atau jualan paling efektif gimana sih, dari sosmed, dari word of mouth, atau dari teman-teman di WhatsApp? Itu sebenarnya depends on the product sih. Cuman kalau yang kita pelajarin adalah produk yang pertama harus enak emang ya. Mau dimanapun produk number one. Number two itu marketing. Marketingnya kita harus pintar karena sekarang semua digital, kita harus berani main di digital, bayar digital marketing, bayar AdSense. Yang ketiga tempat. Nah, kalau dulu tempat mungkin number one, kalau sekarang I think karena COVID juga jarang ada orang dine in, semua take away, jadi tempat itu nomor 3, tapi nggak kalah penting juga gitu loh. Yang keempat sih ya renting, nggak gimana itu ya. Ini sebetulnya menurut aku luck sih, faktor luck. Faktor bukan luck juga, faktor kita bertahan. Di step keempat ini adalah step dimana kita mau maju atau mundur. Kalau kita mundur ya that's it, kita selesai. Kalau misalnya kita tetap maju meskipun COVID, meskipun kurang menguntungkan, kita tinggal nunggu waktunya boom aja. Alright, kita balik ke pie crust. Tara, sudah selesai. Mau lebih coklat lagi atau kuning aja udah cukup, it's okay. Kita matikan dulu karena ini akan butuh waktu sedikit lama untuk didinginkan. Custard sudah jadi, semua sudah jadi. Oh, ini di sini aja. Keren. Menurut kamu, aku masih mau nanya lagi ya soal F&B, karena kan aku juga F&B, ya aku suka. Menurut kamu apa sih yang paling susah untuk ngurus sebuah restoran? Karyawannya, menurut aku sih karyawannya. Menurut kamu apa, karyawannya, atau peraturan di restorannya, atau kitchennya, atau kokinya? Karyawannya itu very hard, kayak dealing with people, oh my god. Itu parah banget sih. Itu akan sangat susah menemukan orang-orang yang tepat, menemukan orang-orang yang mau bekerja bersama. Ya, itu susah sekali. Iya, emang benar. Jadinya menurut kamu gimana nih untuk pembisnis muda yang di sini atau yang pengen juga, tips kamu apa sih buat mereka supaya bisa nyari karyawan yang tepat, atau ada tips-tips nggak, warning? Menurut aku cari staff yang tepat itu adalah start from ourselves sih. Kalau misalnya kita mau hire orang, berarti kita harus willing to do the dirty works first. Dirty work such as misalnya kita, kalau misalnya memang nggak ada yang bersihin ya, we have to do it loh, kayak gitu. Kalau nggak ada yang jadi kasir, we have to do it. Kalau nggak ada yang masak, kita juga harus bisa lakuin itu. Once mereka see us do the dirty work, mereka akan repeat dan mereka lebih respect ke kita. Dan dari situ mereka mulai tanamkan loyalnya sedikit ke kita. Kalau misalnya kita hanya lu gini, lu gitu, lu gini, it's very hard kayak gitu. Mereka akan quit pada akhirnya, bahkan mereka akan memporak-porandakan pekerjaan yang kita milikin dengan sengaja. Itu terjadi berkali-kali.
Iya sih, that's true. Tapi gini, how about if we don't have time to do those things? That's why we hire them because our time is so limited. We have other priority or maybe another study, or pelayanan di gereja, ya kan? True. Cuman caranya untuk treat them itu adalah seperti itu, kayak gitu loh. Jadi kalau kata orang Indonesia dijajah 350 tahun kan. That's their mentality gitu loh. Mentality mereka adalah kita harus kasih list dari A sampai Z what to do, apa yang mereka harus lakukan. Kalau kita sendiri nggak ngasih list ke mereka, jangan harap mereka akan melakukan pekerjaan itu, kayak gitu loh. Karena mentality mereka adalah mentality dijajah. Jadi kita harus bisa menjajah dia dengan cara kasih job desk. Pokoknya kalau misalnya bikin Indomie, kalau kita bilang, kamu bikin Indomie ya, belum tentu jadinya Indomie seperti yang kita mau, kayak gitu loh. Kecuali kita bilang, kamu bikin Indomie goreng ya, nanti bumbunya dimasukkan setelah ini begini, setelah ini begini, baru mereka bisa melakukan kerja yang bagus. Kalau kita cuma kasih two words, it doesn't work. Mereka harus dijelaskan sedetail mungkin, diberikan job desk kayak gitu, baru bisa bagus kerjanya. Kalau enggak, Iya ya, keren, bener banget itu. Aku setuju, keren banget. That's good advice. Gila, lu masih muda udah tahu beginian. Gue baru tahu itu pas 1 tahun yang lalu kali. I have to. Itu terpaksa juga, kayak keadaan yang membuat saya seperti ini. Kalau enggak sih ya santai-santai aja, paling masih mikirin cowok kali. Jadi juga enggak nih. Oh, kenapa ya kalau status gue galau selalu dibalesnya sama netizen di DM pasti soal cowok. Jadi jangan mikirin lagi. Padahal kan gue galau soal hal lain. Siapa bilang soal cowok enak aja. The society makes us like that. Sama sih, aku kalau lagi galau juga dikiranya cowok, padahal banyakan kerjaan dari cowok. Iya. Guys, ini udah mateng ya. Gimana ya, gue tanpa cowok sedih mungkin ya pas divorce. Sekarang sih gue udah gak, I couldn't care less, I'm sorry gitu ya. Tapi soal yang itu, tapi anyway kalau cowok tuh kita gak sama cowok tuh kita bisa makan, ngerti gak sih? Kita masih bisa makan, kita masih bisa hidup. Jadi kita, cowok tuh is not the end of it all. I think kerjaan is more penting. Aku suka quote-nya Lady Gaga. You know, if I choose boys atau karir, Lady Gaga will choose her karir karena katanya karirnya will never wake up one day and tell her he doesn't love her anymore. Bener banget itu. Oh my god. Walaupun itu juga advice-nya mungkin ekstrim ya, both are penting, tapi if I have to choose one, boys or career, I'll pick karir. Gara-gara karir itu kalau kita memang kita taruh kerja keras, imbal baliknya tuh pasti ke measure lah. Nggak mungkin kita kerja keras kita nggak akan ada terobosan. Tapi kalau cowok kita udah baik, belum tentu kan dibalas dengan kesetiaan dan baik. Who knows, cowok kan lebih unpredictable daripada business return. Kalau business return kamu bisa formulain, bisa hitung, bisa prediction, ada formulanya, gitu, ada calculation. Kalau cowok siapa yang bisa tebak? Iya kan? Betul sih, Kak, bener banget. Bener banget gitu loh, ya kayak return of investment, ROI. Kalau bisnis kan sama investment ada ROI, return of investment. Tapi kalau cowok apa bisa janjiin, ya kan janji manis, belum tentu bener. Ya nggak? Bener. Intinya we cannot rely on people sih. I'm learning that even though it's so hard, kayaknya gue ngomong seakan-akan gue udah independent, I'm not, and it's the hardest thing not to rely on people. It's such a painful life lesson, beneran. Semangat, lihat Kak Fani tuh bisa. Jadi restorannya sekarang udah ada berapa cabang total? 2 ya? 3? 4, wow. Gila. September pembukaan kayaknya. September ini kita mau pembukaan yang agak besar sedikit. Ya, nanti kalau di Semarang nanti ada 2, berarti 6. Sekarang partner lu orang Semarang? Enggak, orang Jakarta juga. Oh keren. Kenapa Semarang, Fani? Daripada kenapa nggak Bali? Kenapa nggak Solo? Kenapa nggak Surabaya? Kebetulan kemarin pas yang Semarang ini dapat ada 1 orang lagi partner. Maksudnya dia yang handle di Semarang dan dia quite okay orangnya. Baik juga. Jadi ya. Nih ada lagi nih Kak yang tanya nih Kak. Kak mau tanya, sekarang kan di masa pandemi kayak gini, bahan pada naik kayak gitu ya Kak. Kan harga jual sih bahan baku mungkin ya Kak ya maksudnya nih. Bahan-bahan baku gitu pada naik. Kan harga jual Siguri juga tidak bisa naik seenaknya. Cara ngatasinya tuh gimana Kak?
Cara ngatasinya ya gitu, kayak masalah kita bawang bombay kemarin naik, bawang merah kemarin naik, ya sebetulnya dibilang rugi enggak juga, cuman profitnya menurun. Tapi kan kalau kita udah tahu harganya naik kayak gitu, kita bisa stock up. Jadi ketika harganya murah, kita stok aja, kita freezer gitu. Dan kalau masalah untuk price, ngurus-ngurus apa tuh namanya pricing kayak gitu emang agak susah sih, kayak selalu ganti naik turun. Tapi itu dia, itu adalah PR kita di awal, kita menerapkan HP namanya apa ya, 15% dari once dia naik atau ada yield itu yang terbuang atau ada tiba-tiba barang rusak atau apa, itu dari kita ambil dari 15% itu, HPP plus 15% itu. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya lagi nih Kak Jessica dan Kak Fani. Kak Fani boleh minta saran dessert yang bisa jadi bisnis untuk mahasiswa yang irit waktu dan alat-alat juga. Ya, irit waktu dan alat-alat juga. Sebenarnya bolu sih. Kalau nggak bolu ya roti kamu pakai teflon jadi, tinggal diubiak-ubiak doang. Sama cookies itu bisa kamu bikin pakai teflon juga. Pizza juga bisa. Itu murah banget, kamu cuman bikin doughnya doang dari ragi, tepung, air, telur kalau mau lebih enak. Terus udah tinggal dikasih topping, kamu teflon aja juga udah jadi, nggak usah pakai oven. Nih teman-teman udah sampai mana ya? Aku kan udah ini nih, kita udah keluarin. Pie kerasnya jadi kayak gini ya, ini punya aku nih. Lihat, nggak ada yang namanya yang tadi kalian bilang naik turun, semuanya rata. Matangnya pun rata. Pinggir-pinggirnya juga ada ini nih. Semuanya kayak gini, nggak ada yang naik turun gitu, semuanya sama. Oke. Nah, si pastry creamnya kita taruh di dalam piping bag. Piping bagku kekecilan. Tidak. Biarin aja di sini dulu deh. Ini pinggirin. Nah, sebetulnya ini kan bagiannya coklat. Tapi coklatnya kayaknya sudah mau rusak nih. Oh enggak. Emang kelamaan berjemur. Kita coat di sini nih. Tujuannya itu supaya tadi aku bilang tidak ada cairan yang rembes. Jadi semuanya ketutup dari si coklat. Coklat itu kan kayak kedap air gitu loh. Oke, ini ada lagi nih Kak yang bertanya nih Kak. Bagaimana cara mengetahui kalau resep-resep yang ada di YouTube atau resep-resep yang ada di internet itu benar Kak? Sedangkan pengalamanku lumayan cukup banyak resep yang tidak benar sehingga hasilnya tidak jadi Kak. Terima kasih Kak. Dicoba sih. Salah satunya cara cuma dicoba aja, sama yang tadi aku bilang, selalu belajar basic. Kalau misalnya kayak cookies, kue kering gini, basicnya kan aku bilang tadi butter 1, tepung 2. Nah, kalau misalnya dia udah tulis itu butternya 2, tepungnya 1, ya nggak make sense kan. Jadi kalian harus balik ke basic dan harus sering coba juga latihan. Latihan itu hal yang paling penting. Baca pertanyaan selanjutnya ya Kak. Iya boleh. Kak mau tanya soal bisnis kuliner nih. Kadang di saat kita memulai bisnis A, trennya sedang bagus, minat pasar juga bagus. Nah di tengah jalan trennya itu turun dan otomatis berdampak pada bisnis atau produk makanan yang kita jual. Yes. Gimana tipsnya untuk survive dalam menjalani bisnis kuliner yang trennya silih berganti? Terima kasih Kak Fani. Kalau aku ya, mengikuti tren itu bagus, apalagi Indonesia itu customer-nya rata, ada yang rame, diikuti, dibeli, ramai banget gitu kan. Cuman kalau sebagai pebisnis, misalnya kalian yakin dengan tren itu, terus kalian jual, dan untuk survive adalah kalian juga harus keep up gitu loh. Jangan stuck di satu menu itu aja, karena dari awal kalian ikut bisnis adalah mengikuti tren kan, bukan kalian menjual
your signature gitu loh. Kalau kalian jual your signature, kalian bisa stick di signature itu, mau seidealis apapun kalian stick di signature kalian. Tapi kalau misalkan dari awal start bisnis sudah berpikir untuk selalu keep up dengan tren, ya kalian harus terus evolve, bikin menu baru, bikin konten baru, kayak gitu. Karena sekarang digital lagi naik-naiknya, dan pasar kalian semua memegang HP, semuanya tahu iklan apa segala macam dari digital. Jadi kalau kalian mau survive, kalian harus bisa mengikuti zaman, tidak hanya dari produknya, tetapi dari gimana cara kalian menjual produknya. Gitu. Nah, Oke, ini guys. lagi nih Kak, ada pertanyaan lagi nih Kak. Ya, Kak, aku mau nanya, tips supaya kue sus mengembang itu gimana Kak? ya kalau misalnya kalian sudah mengerjakan semua sesuai stepnya, aku yakin sih memang. Tapi biasanya mungkin kalian itu apinya kurang panas, atau cuma api bawah doang, atau api atas doang, susah ngembangnya. Jadi setelah kalian masak adonannya itu juga kalian harus dinginkan dia benar-benar dingin dulu, baru masukkan telur. Dan telur itu masuknya satu-satu, tidak boleh langsung banyak kayak gitu. Kalau kalian masukin langsung banyak, kemungkinan kolaps dia. Ini custardnya aku masukin sini ya, itu kepenuhan soalnya. Ada pertanyaan lagi, Chef. Beda kegunaan dari tepung yang tinggi protein dan rendah protein itu apa? Protein daging. Tepung protein tinggi dan protein rendah. Kalau protein tinggi itu ya kandungannya lebih tinggi, tapi tekstur yang dia hasilkan akan lebih keras, lebih tinggi, seratnya begitu. Sedangkan kalau untuk yang protein rendah, dia lebih cocok dipakai di kayak cookies ini. Dia lebih renyah, lebih tidak keras gitu. Ini aku masukin pastry creamnya ya teman-teman. By the way, ini masih hangat. We don't have time to put it on chiller. Oke guys, itu ini kan nggak bisa diaktif. Ini kita buang airnya. Ini kan aku udah masukin nih si pie crust dengan pastry creamnya. Sekarang itu tujuannya. Sekarang kita harus bikin si lapisan agar-agar sama airnya untuk melapis bagian atas supaya buahnya nggak jatuh. Kalau kalian nggak mau nggak apa-apa, it's okay. Sekarang kita tata. Ini aku ada jeruk juga di sini, jeruknya tapi yang kaleng aja. Kalau kita baking ya, pakai jeruk kaleng sama jeruk biasa fresh tuh ngefek gak sih rasanya atau sama aja? Lebih enak yang kaleng justru. Kalau yang kaleng itu udah manis dan bentuknya sama, wangi juga. Kalau misalnya kita yang fresh kan kita nggak bisa lihat tuh, kita nggak bisa tahu dia asam atau enggak. Lebih baik yang kaleng sih, for me. Kalau yang kaleng tuh pasti manis ya, karena pasti ditambahin gula ya. Yep, direndam gula gitu dan lebih awet sih. Kayak gue nggak pernah beli jeruk kaleng, tapi gue beli leci kaleng, pantesan selalu enak manis. Pak Fani, kalau mau tahu kalori dalam makanan tuh paling gampang gimana sih dalam bahan makanan? Ada nggak sih reference website atau apa untuk melihat kalori? Website ada Fat Secret, namanya Fat Secret, tapi kalian cara ngeceknya adalah itu kan per gram atau per mili. Misalnya kalian mau ngecek kalori nasi putih, kalian timbang tuh 150 gram nasi putih, terus masukin ke Fat Secret 150 gram white rice gitu, pasti keluar 130 kalori. 150 berarti dia sekitar 190 kalori. 100 gram nasi putih itu 130 kalori. Sampai hafal dong gue. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak, untuk kue lebih enak pakai coklat compound atau couverture, Chef? Couverture. Kalau couverture itu sangat-sangat enak teman-teman, for your information. Tapi buat orang yang nggak suka coklat asli pasti nggak suka. Couverture lebih baik digunakan untuk mousse atau pralin kayak gitu. Kalau misalnya kalian cuma mau buat glazing apa ya, kayak atasnya donat gitu, pakai kompon aja udah. Couverture terlalu mahal dan kalian akan susah untuk menemukan titik lelehnya dia. Kalau kalian nggak temper si couverture, nanti setelah kalian lelehkan, dia nggak akan set lagi, dia akan leleh terus. Akan sangat susah untuk kalian
menaklukkan si culture seperti itu. Tapi rasanya sih enak banget. Kak Fani, terus kalau misalnya ini, kalau masak di cooking show gitu, kalau misalnya ya gue beli misalnya buku chefnya ini, dulu gue pernah beli si ini yang bule itu yang Wolfgang kan, tapi kenapa tiap gue buat rasanya beda banget ya? Nggak mirip sama Gimana ya? jangan yang sama, nasib ya, padahal bukunya mahal. Kualitas daging juga mungkin sih. Iya ya. Kualitas daging, kualitas bahan-bahan di sini kan beda tuh sama kalau Wolfgang sih gila ya. Parah. Tapi bukannya sekarang Wolfgang udah di Jakarta ya? Dicobain coba tuh. Sama nggak sama kayak di US? Oke, kita sekarang Q&A. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Kak, kalau buat isian lemon meringue ada resep yang pakainya air dingin bukan susu. Fungsinya air dingin itu apa ya Kak? Kenapa nggak pakai air biasa aja? Lemon meringue kalau meringue itu dia banyak tipe sih. Ada Swiss meringue, ada Italian meringue. Kalau yang pakai air, setahuku dia justru boil, nggak ada air dingin sih. Ini Kak ada lagi Kak yang nanya. Untuk membuat pie susu, bagian susunya tuh gimana ya cara ngebuatnya Kak? Tinggal campur susu, telur, tepung maizena, and then vanilla, digabung, diaduk, selesai, udah. Sama gula, di-adjust aja rasanya terserah kalian. Itu, jangan ribet-ribet Cukupnya aja, aku nggak timbangan sini, susah. Terus kasih gula pasir sedikit saja, 10, 15. Terus kita aduk dan Ini Kak ada lagi nih yang bertanya nih. Kulit pie kosongan, maksudnya ini mungkin kerasnya ya Kak ya. Keras yang udah matang kalau disimpan di freezer apakah bisa tahan lama Kak? keras yang udah matang kalian taruh di freezer, apalagi kalau kalian vakum itu tahan banget deh. Jadi anytime kalian mau makan tinggal ambil. Makanya that's why aku ajarin supaya kalian tuh kuenya tuh yang bisa disimpan, yang gampang dan anti bantet-bantet gitu loh. Dan kalian bisa jual juga sebenarnya. Nah ini ya, aku kasih lihat ya. Ini kan ditata kayak gini. Kalau misalnya kita biarin kayak gini aja, dia bisa jatuh. Kita mau makan bisa jatuh. Nah, fungsinya si air agar-agar ini nanti kita taruh di di wipe di atasnya supaya dia ngikat semuanya, nggak jatuh gitu. Ini air agar-agar tadi yang kita masak. Watch out, ini panas. Kita taruh di atasnya, kita olesin. Kak Fani pernah bikin masakan yang anti mainstream gak Kak? Dan kayak bahan-bahannya itu yang gak biasa dimakan orang pada umumnya, tapi rasanya enak. Itu masakan kayak apa tuh Kak? Kalau dulu sih waktu aku masih younger than this age ya, kayak 18 tahun, 19 tahun, aku masih terlalu idealis. Jadi aku bikin masakan yang gastronomi, pakai sodium alginat, pakai teknik ini, pakai dry ice, pakai smoke, apa segala macam lah, itu udah pernah aku coba dan ya surprisingly enak-enak aja sih, cuman terlalu ribet gitu. Steak misalnya gitu aku smoke dulu, aku sous vide dulu, terus penyajiannya mau pakai mie yang dingin lah, sambal yang dingin lah ya. Sudah pernah melewati itu semua. Guys, bagaimana kabar kalian? Ini udah selesai loh. Sebetulnya kalau pie buah itu kan kebanyakan orang bikinnya keras, terus pastry cream, atasnya buah sedikit gitu. Jadi masih kelihatan pastry creamnya. Sebetulnya kalau untuk teorinya pie buah itu tidak boleh kelihatan pastry creamnya. Jadi benar-benar atasnya harus ketutup dengan buah kayak gitu. But ya kayak buah juga tidak murah dan susah juga penempatannya. Is okay kalau misalnya kelihatan sedikit-sedikit. Tapi make sure sebenarnya harusnya tertutup bagian pinggirnya 3/4 tertutup gitulah. Nah Kak, selain si gurih nih ada lagi nggak Kak bisnis makanan yang ingin Kakak kembangin lagi Kak, atau yang ingin Kakak rintis lagi? So far sih karena aku partneran juga, aku
kemungkinan lebih fokus ke si gurih aja, karena aku percaya juga terlalu banyak nanti aku pecah fokus kan. Tapi kalau misalnya one day I have a dream, kayak aku pengen punya dessert bar juga sama coffee shop sih. Ya coffee shop sama dessert bar yang digabung jadi satu lah. Ya semoga one day. Amin, pasti terkabul. Amin. Kalau nggak terkabul pasti ada yang jauh lebih baik daripada itu. Pasti. Karena kamu rajin, orangnya gila rajin banget. Karena keadaan jadi rajin, maksudnya juga males. Salah. Itu tuh ada pertanyaan lagi atau udah harus selesai? Udah harus selesai ya. Mungkin ada ini aja Kak, apa namanya, final statement aja nih Kak dari Kak Fani nih untuk teman-teman yang lagi belajar masak atau kayak gitu Kak, boleh nih kasih tips and triknya kayak gitu Kak. So, menurut aku masak itu seni sih, dan kayak lebih kayak remedy kalau untuk kalian yang lagi bete atau kalian perlu emotion gitu. Jadi kalau misalnya kalian masak terus tidak sesuai ekspektasi atau bahkan orang mau komentarin nggak enak, nggak usah diambil hati. Kalau emang kalian kepengen bisa masak, you have to keep trying gitu loh. Belajar terus, latihan terus, selalu terbuka dengan input dari orang lain, dan jangan lupa untuk selalu belajarnya itu tidak cuma dari YouTube atau dari buku, tapi selalu bisa mendengarkan masukan dari orang lain, dan latihan sih yang paling penting tuh. Bagus, susah tuh kita dengerin masukan dari orang lain, ya nggak sih? Susah loh, nggak gampang. For me kayak aku juga dulu awal susah banget nerima kayak what's wrong with this kayak gitu. Cuman ya semakin tua semakin sadar bahwa setiap orang itu punya point of view yang berbeda, punya taste yang berbeda, so kita juga harus bisa adjust ke mereka kayak gitu. Hebat banget sih, bener-bener kelihatan jauh lebih dewasa daripada umurnya ya. Yang lain ini aku mau satu lagi, Kak Fani. Kak Fani Ya. kalau misalnya jadi ini kan Kak Fani kan juga in a way kayak blogger influencer ya, gitu. Yep. Terus kalau di sini menurut Kak Fani kalau ada yang nonton ini pengen jadi blogger juga, karena banyak nih yang DM aku atau di kelas lain nanyanya pengen jadi influencer, apa advice Kak Fani buat yang pengen tapi followernya nggak banyak gitu, nggak kenal siapa-siapa? Sebetulnya semakin kesini aku juga semakin gedek ngelihat kayak blogger sama influencer bodong gitu loh, yang bener-bener kayak nggak ada isinya, kayak followers doang tinggi tapi dia tidak memberikan informasi apapun kepada netizennya kayak gitu. Menurutku itu bukan influencer. To become an influencer you don't have to kayak punya 500k or 600k followers, tetapi kamu harus membangun niche-nya itu adalah misalnya kayak aku hobinya kopi, that's my followers biasanya mostly love coffee juga, karena aku selalu share tentang kopi, aku selalu share tentang bla 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 about coffee kayak gitu. Itu adalah niche-ku sebagai influencer, sebagai blogger. Kalau kamu ingin menjadi blogger atau influencer tapi you don't know what to do, kamu nggak punya sesuatu yang untuk di-share, kamu tidak punya informasi untuk dikasih tahu ke orang lain, ya don't be a blogger dan jangan jadi influencer. Percuma. Tidak semudah itu kayak gitu loh. Punya followers banyak tidak menjamin kamu akan di-endorse oleh brand. Itu semua tergantung dari engagementnya juga. Dan kalau you mau start dari followers di bawah 1000 untuk menjadi puluhan ribu, caranya yang aku bilang tadi, kamu harus punya nilai diri, informasi yang apa yang bisa kamu share setiap harinya dan lakukan dengan konsisten kayak gitu. Tuh dengerin tuh, bagus banget advice ya. And bener banget sih yang tadi kamu bilang, kita harus tahu apa yang kita suka dulu guys. Banyak yang nggak tahu even. Iya. Kebanyakan ngikutin orang atau memaksakan diri sampai beli followers dan sebagainya, akhirnya frustasi kenapa karena nggak ada yang nempel brand ke dia, kenapa kok followersnya nggak aktif, ya karena start dari dirinya sendiri, dia sendiri pun tidak tahu apa yang dia mau share gitu kepada netizennya gitu.
Setuju banget. Dan aku mau bilang juga kalau misalnya punya aku berantakan ya karena emang aku nggak plan to be a blogger. Tapi kan most blogger ya yang emang rajin banget ya indoors itu kan rapi. Iya kalau mungkin Iya. kalian harus mulai lebih rapi, ngerti nggak sih? Terus jangan taruh private juga gitu. Iya. Orang mau jadi blogger taruh private account-nya. Waduh, gimana? Tuh, makasih loh Kak Fani, itu looks very good. Thank you everyone. Foto. Thank you Kak Fani. Ini ada yang mau bye-bye on cam nggak? Thank you, gue mau foto. Boleh nih teman-teman yang mau Gue sama Kak Fani. On cam. Virtual. iya mau say thank you ke Kak Fani gitu boleh banget nih. Keren banget loh Kak Fani, serius deh. Jadi, Thank you, Kak. Iya. Thank you so kasih. much. Terus gitu. Kak Fani mau nggak Kak kalau isi kelas masak lagi nih Kak? Kayak Mau. teman-teman mau lagi nih Kak, ada kelas masak sama Chef Fani nih. Boleh dong. Lihat IG Kita lagi atau YouTube. kita ngobrol lagi. Nanti aku cari masaknya yang super simple deh, supaya bisa banyak ngomong. Oke, siap-siap. Sudah bisa, kita pamit undur diri. Oke, thank you Oke. banget. Oke. Thank you Chef Fani. Thank you, Chef Fani. Thank you. Thank you. Oke, bye-bye. Thank you. Bye bye Chef.